Selamat datang di channel Uncle Joe ya. Anyway, gua beberapa waktu lalu waktu gue baca-baca reviewnya di Gojek, di GoFood ya. Nanti gue kasih screenshotnya di sini ya. Di komen dia ngasih saran lah, orang yang beli kopi susu gula aren Uncle Joe ngasih saran. Bukan ngasih saran sih, lebih cenderung menurut dia sih pakai liquid gitu, pakai yang cair gula arennya gitu ya. Jadi buat informasi buat teman-teman ya, gue udah buka kedai kopi dari 2018 awal. Sekarang udah di 2022 ya. Ini udah mau tahun keempat nih guys. Dan kita ada 5 outlet di Depok, di Loji, di Bekasi, Bogor ada 3. 6 outlet ya. Gue aja lupa loh. Ada 6 outlet dan sampai hari ini, sampai detik ini, gue masih pakai gula aren yang powder, granola, bukan liquid ya. Dan gue ada dasarnya kenapa gue memilih pakai powder ataupun yang granola gitu ya. Jadi buat teman-teman, biar keponakan Uncle nih yang langganan Uncle Joe yang udah sering beli kopi Uncle, bukan karena gue nggak mau pakai liquid gitu, bukan karena gue ribet gitu ya, atau gue nggak berinovasi soal itu. Jadi selama 4 tahun terakhir ini gue udah melakukan R&D berbagai macam merek susu, juga gula aren, creamer, kopi gitu. Gue udah melakukan percobaan dan gue udah menjual nih ribuan cup ya, per bulan itu ribuan cup terjual sampai hari ini gitu. Dan 60% omsetnya Uncle Joe itu ya dari si kopi susu gula aren ini, omsetnya nih dengan powder ini ya, dengan granola. Jadi masih ada granolanya nih teman-teman, kalau lihat nih masih ada tuh granolanya. Dan ini bukan tanpa dasar ya gue bikin seperti ini. Jadi gue pengen kopi Uncle itu bisa dinikmati sampai es batunya mencair ya. Banyak orang yang bikin kopi susu ya, lu di es batu udah watery, udah cair tuh udah rasanya udah hambar gitu, watery. Bener apa bener? Jadi caranya gimana supaya nggak watery? Coba bayangkan, coba lu pikirin gimana caranya supaya nggak watery. Kalau udah liquid semuanya, dari powdernya, dari creamernya, dari gula arennya liquid, dia udah ngeblend langsung sama si es batu di awal-awal, udah ngeblend gitu dan udah langsung enak gitu. Tapi setelahnya es batu mencair, jadi itu udah pasti watery dan tipis, rasanya juga udah nggak keruan. Nah, gue mencari cara dong untuk bagaimana supaya minuman gue ini bisa dinikmati sampai ke tetes terakhir gitu ya, bisa tetap enjoy. Caranya gimana? Ya dengan powder gitu. Jadi raw material yang gue pilih nggak sembarang, no kaleng-kaleng ya, no ngadi-ngadi, semuanya premium dan menggunakan bahan baku yang bukan curah atau nggak jelas punya. Dari mulai pemakaian airnya ya, air pun gue pakai air RO, reverse osmosis, di mana air ini tidak ada mineralnya ya. Jadi kalau di manual brew ya, air ini sangat mendukung sekali supaya rasa kopinya yang dominan dibanding airnya. Dan kita pakai Amidis, satu-satunya air RO yang dimasak ya, satu-satunya di Indonesia. Banyak air RO, tapi Amidis adalah satu-satunya air RO yang dimasak, yang mateng ya kondisinya. Lalu creamernya pun ya lu udah banyak lihat lah gitu di video tutorial gue bikin kopi susu ya gula aren. Creamernya gue pakai yang premium ya, udah bersertifikat
bermerek lagi, bahkan salah satu brand terbesar di Indonesia dan terbaik ya menurut gua. Gak ada lagi merek creamer apa yang paling bagus. Gitu ya. Terus gula arennya juga bukan gula aren yang beli dari entah berantah lalu gua giling, enggak, yang sudah bermerek, yang udah ada brandnya. Dan kenapa powder? Karena lu bayangin aja, sampai es batu mencair dia masih ada nih, masih ada, lu bisa aduk. Jadi nggak larut hilang langsung ngeblend sama air di awal, tapi justru prosesnya itu tuh ada masa prosesnya, ada momen dimana es batu mencair tapi masih ada granola di sini ya. Jadi bukan berarti gua si Angkol nih kagak inovasi atau enggak, justru karena tujuannya itu untuk mempertahankan rasa sampai ke es batu, sampai ke seruputan terakhir. Itu alasan gua kenapa pakai powder dibanding pakai liquid. Gua udah nyobain liquid, men, bukannya nggak nyoba gitu. Nah, buat lo yang komen di GoFood, bahkan lo ngasih bintang yang menurut gua nggak proper gitu ya. It's okay, lu boleh berpandangan seperti itu, tapi gue punya dasar, dan menurut gua bukan hak lu untuk ngatur ingredient orang lain gitu. Masing-masing orang pasti punya argumen dan punya dasar kenapa dia milih ingredient tertentu gitu. Ada risetnya, nggak sembarang doang. Apalagi sekelas kita, Uncle Joe, yang gua masih di gua QC-nya, masih di gua quality control dari produk itu sendiri gitu. Gua masih ngetes ini produk, jangan sampai rasanya berubah. Mungkin gua ngalamin ada yang berubah-ubah tapi nggak signifikan, masih gua pantau, masih di under control lah. Jadi nggak sembarang barista bikin asal-asalan, enggak ya. Gitu kurang lebih. Jadi poinnya buat teman-teman yang memang bertanya-tanya kenapa kok ada nyisa-nyisa di dasar ininya, bukan karena nggak larut, memang sengaja gitu. Cukup untuk awal itu cukup aja dengan larutan yang pertama gitu, nggak perlu sampai ngeblend semuanya. Gue udah perhitungkan itu ya. 4 tahun dan ribuan ya puluhan ribu loh yang terjual gitu. Dan mungkin teman-teman bisa lihat reviewnya di GoFood yang lain-lain, di Google Review juga kalian bisa lihat di sana. Bahkan gue kalau ada review yang jelek pun gue screenshot, gue taruh di Instastory gitu, biar orang pada tahu gitu bahwa Uncle Joe itu masih under control gue, masih QC-nya masih di gue gitu, dan gue nggak main-main soal ini. Sampai ya teman-teman jadi sampai pokoknya masih di gue lah gitu. Jadi gue masih mementingkan itu. Beda kalau misalkan gue udah nggak ada di sini, mungkin QC-nya udah nggak standar lagi, gue masih ada di sini gitu. Dan teman-teman moga-moga bisa ngerti ya. Gitu aja sih paling gue rasa untuk menjawab yang nggak ngasih bintang 5 di Google Review. Hanya karena nggak pakai liquid ya. Nggak pakai liquid, hanya karena itu lu nggak ngasih bintang 5. Oke, anyway, thank you udah nonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dah. Thank you ya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lu terhadap channel ini.